Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya adik-adik. Selamat pagi menjelang siang nih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT ya. Bertemu kembali pada Kak Sanyar dan Kak Devi untuk membahas materi pembelajaran hari ini. Nah, adik-adik, untuk pembelajaran hari ini setelah kita mempelajari tentang kondisi alam Indonesia, saat ini kita akan membahas tentang flora dan fauna Indonesia yang dimiliki oleh Indonesia. Mari kita cari tahu bagaimana ya keadaan atau flora dan fauna Indonesia saat ini untuk mengetahui karakteristik dari flora dan fauna Indonesia. Nah, adik-adik, seperti biasa, kakak akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak kalian capai setelah mempelajari tentang materi hari ini. Tujuan pembelajarannya yang hendak kalian capai diantaranya diharapkan siswa dapat mendeskripsikan flora dan fauna Indonesia. Kemudian, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor pengaruh persebaran flora dan fauna. Siswa dapat mengidentifikasi karakteristik atau ciri dari flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kemudian, siswa dapat menyebutkan persebaran flora dan fauna Indonesia. Persebaran flora Indonesia. Percaya nggak sih bahwa Indonesia ini kaya akan makhluk hidup? Kekayaan makhluk hidup yang dimiliki oleh Indonesia ini berupa flora dan fauna yang sangat beragam loh, di mana Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang terbentang di antara benua Asia dan benua Australia, dan juga terbentang di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Adik-adik, Indonesia ini memiliki keanekaragaman flora dan fauna atau yang biasa disebut dengan keanekaragaman hayati, di mana Indonesia ini sangat besar gitu ya keanekaragaman hayati. Bahkan Indonesia ini termasuk ketiga besar di dunia, bersama-sama dengan Brazil di Amerika Selatan dan kemudian Zaire di Afrika. Nah, adik-adik, jenis flora di Indonesia ini kurang lebih sebanyak 25.000 jenis gitu ya, atau lebih dari 10% jenis tumbuhan di seluruh dunia. Tetapi adik-adik, ini belum teridentifikasi gitu ya, bahwa ternyata jenis tumbuhan atau flora ini sangat banyak gitu ya, yang belum diteliti oleh ilmuwan seperti itu. Dan juga tidak kurang dari 40% lumut dan ganggang gitu ya, yang merupakan jenis endemik atau jenis tumbuhan atau asli yang hanya ada di Indonesia. Dengan total jumlah mereka endemik di Indonesia ini adalah 202 jenis atau 59 diantaranya telah tersebar di wilayah Kalimantan. Nah, untuk jenis persebaran fauna di Indonesia ini dapat dilihat dari berbagai jenisnya, yaitu mamalia atau hewan yang menyusui yang lebih dari 500 jenis. Kemudian pisces atau ikan lebih dari 4.000 jenis. Kemudian aves atau burung lebih dari 1.600 jenis. Kemudian reptil dan amfibi lebih dari 1.000 jenis. Kemudian jenis insekta atau serangga ini ada lebih dari 200.000 jenis loh. Nah, bisa dibayangkan gitu ya bahwa Indonesia ini sangat kaya gitu ya akan flora dan fauna karena didukung oleh keadaan alam di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi flora dan fauna Indonesia. Nah, adik-adik, kenapa bisa terjadinya keragaman flora dan fauna Indonesia? Karena besarnya karena keragaman flora dan fauna di Indonesia ini berkaitan erat gitu ya dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah Indonesia. Suhu dan curah hujan juga yang sangat besar memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Kenapa? Karena semakin banyaknya air tersedia, maka semakin banyak tumbuhan yang dapat tumbuh, dan karena itulah akan semakin banyak hewan yang dapat hidup di daerah tersebut. Nah, adik-adik, secara umum gitu ya, karena keragaman flora di Indonesia ini dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu di mana berada di kawasan tropis yang memiliki iklim stabil. Kemudian dilintasi oleh 2 pusat persebaran biota dari benua Asia dan Australia.
Yang ketiga ini di mana kondisi geografis Indonesia ini yang memungkinkan beragam untuk spesies hidup di dalamnya. Nah, adik-adik, tentu gitu ya, karena keadaan kondisi alam Indonesia ini beragam gitu ya, sehingga dari akibat pengaruh tersebut, flora Indonesia ini dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Nah, kalian di sini bisa melihatnya yang sudah kakak tandakan, di mana untuk Indo-Malayan ini merupakan daerah Pulau Jawa, Kalimantan, Bali, dan Sumatera. Dan untuk Australiannya daerah Maluku, Papua, Sulawesi, seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk pada persebaran fauna di Indonesia. Jadi, fauna Indonesia ini dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda ya, yaitu fauna Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan fauna bagian timur. Nah, ternyata pada pembagian fauna ya, sebenarnya baik fauna maupun flora ini di Indonesia, pembagian ini berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Kita bisa lihat di sini. Nah, garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat ini dengan tengah ini dinamakan garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia tengah dengan fauna Indonesia timur ini disebut sebagai garis Weber di sini. Nah, fauna bagian barat ini memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia, sehingga disebut fauna asiatis ya. Kalau untuk fauna bagian barat. Nah, untuk fauna bagian timur ini memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia karena memang berdekatan juga dengan benua Australia di sini. Nah, sehingga disebut sebagai tipe Australis. Fauna bagian tengah ini, nah sedangkan yang tengah ini merupakan fauna yang memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lainnya, hanya di Indonesia gitu ya, karena ini tipe peralihan atau Indonesia Tengah. Nah, faunanya ini memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lainnya di Indonesia. Jadi fauna tipe ini juga disebut sebagai fauna endemis. Jadi atau endemik ya, atau hewan khas suatu daerah atau wilayah gitu. Nah, kalau kita perhatikan pada peta ini, fauna Indonesia Barat ini meliputi Pulau Sumatera, Jawa, terus Kalimantan, dan juga di sini Bali. Bali. Dan kalau fauna Indonesia Tengah ini meliputi Sulawesi ya, NTT dan NTB. NTB dan NTT nih. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Nah, lalu kalau fauna Indonesia Timur ini meliputi Papua, Maluku, dan pulau sekitarnya. Nah, sekarang untuk mengetahui mengenai garis Wallace dan Weber, mari kita lihat ya siapa ini penemu dari garis Wallace dan Weber. Kita lihat terlebih dahulu yang garis Wallace. Alfred Russel Wallace. Nah, Alfred Russel Wallace kelahiran 1823 dan kemudian meninggal di tahun 1913, merupakan penjelajah dan ahli ilmu alam, geografi, antropologi, dan biologi yang membagi fauna di Indonesia menjadi fauna yang berasal dari Asia dan bagian timur memiliki burung
dan mamalia yang mirip Australia. Nah, garis pemisah tersebut dikenal sebagai garis Wallace. Wallace ini, Alfred Russel Wallace ini merupakan ilmuwan berkebangsaan Inggris ya. Nah, jadi penemu dari garis Wallace ini ya, yaitu ini Alfred Russel Wallace ya. Sesuai namanya, nama belakangnya. Nah, untuk garis Weber sendiri kita lihat penemunya adalah Max Wilhelm Carl Weber. Nah, garis ini dicetuskan oleh Max Weber ya. Dia lahir di Bonn 5 Desember 1852 dan kemudian meninggal di Berlin 7 Februari 1937 pada usianya di 84 tahun. Dan Weber ini sendiri merupakan seorang ilmuwan atau ahli ilmu hewan zoologis ya, sesuai bidangnya berarti nih. Dan biogeografi berkebangsaan Jerman Belanda. Nah, kalau Weber ini berpendapat ya kalau Pulau Sulawesi ini merupakan pulau peralihan dengan hewan-hewan peralihan antara wilayah barat area oriental ya dengan fauna bagian benua Australia barat dan timur gitu ya. Jadi bisa diartikan garis Weber ini adalah garis yang memisahkan antara fauna Australia dan dengan fauna peralihan gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ya pembagian fauna maupun floranya ya berdasarkan garis Wallace dan Weber yang tentunya tiap wilayah ini punya hewan khasnya masing-masing. Jadi tiap daerah ini punya hewan yang berbeda gitu, beragam. Nah, di sini persebaran fauna Indonesia ini dibagi menjadi 3 ya. Ini seperti yang sudah saya katakan di awal tadi ya. Ada fauna Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan fauna Indonesia Timur. Baik, kita mulai dulu dari fauna Indonesia Barat. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis ini mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Nah, ciri-ciri fauna bagian barat ini ada banyak ya. Nah, banyak binatang menyusui berukuran besar. Yang kedua, tidak dijumpai binatang berkantung. Ketiga, tidak banyak jenis burung warna-warni. Lalu yang keempat ini banyak terdapat tipe kera, tipe keranya banyak nih. Lalu banyak jenis ikan tawar. Lalu selanjutnya adalah terdapat hewan endemik. Karena memang tiap daerah punya hewan khasnya masing-masing ya. Lalu selanjutnya adalah burung-burung memiliki warna bulu yang kurang menarik tetapi dapat berkicau. Nah, kita lihat dulu nih. Di sini ya ada mamalia berukuran besar, reptil, burung, dan ikan tawar. Kita lihat dari mamalia yang berukuran besar terlebih dahulu. Nah, di sini ada gajah. Di sini ada harimau. Nah, Indonesia sendiri ini ada punya 3 jenis harimau ya. Ada harimau Bali, Jawa, dan Sumatera. Nah, tapi karena harimau Jawa dan Bali ini sudah punah, jadi yang tersisa ini hanya harimau Sumatera saja. Nah, ini ya gambarnya nih bisa perbesar. Nah, ini harimau Sumatera. Jadi karena maraknya perburuan liar ya, juga keberadaan harimau Sumatera ini juga terancam punah gitu. Jadi jika harimau Sumatera ini sampai punah berarti sudah tidak ada lagi harimau dari Indonesia. Jadi harus dijaga juga kelestariannya karena hanya di Indonesia sendiri hanya tersisa harimau Sumatera saja karena harimau Jawa dan Bali ini sudah punah. Lalu sini ada badak bertulah 1. Ini juga sama ya, badak bertulah 1 juga hampir punah. Lalu ada banteng, orangutan, rusa, lalu juga di sini ada tapir, bekantan. Nah, ini bekantan nih kalau kalian tahu maskot Dufan ya yang hidungnya besar ke bawah gitu nih. Dilihat nih seperti ini, seperti Squidward ya. Nah, maskot Dufan itu adalah hewan bekantan. Kalau kalian lihat ya maskot Dufan tuh. Kita lanjut, selanjutnya adalah reptil. Nah, di sini ada buaya, ular, biawak. Nah, untuk ular sendiri banyak ya jenisnya kalau di Indonesia. Lalu ada tokek,
bunglon, ini ada bunglon. Ini bunglon dapat berkamuflase ya. Jadi bisa merubah warna dia. Lalu ada terenggiling. Lalu ada kura-kura juga nih. Lalu kita lihat burung, berbagai jenis burung. Ini ada merak. Nah, untuk merak sendiri ini di dunia juga seperti di India juga ada merak India ya. Nah, di Indonesia sendiri ada merak Jawa nih, kita lihat merak Jawa. Nah, biasanya jika memasuki musim kawin ya, merak jantan ini biasanya melebarkan ekornya untuk menarik betina. Jadi kalau bukan sedang tidak musim kawin, biasanya merak ini tidak akan membuka ekornya gitu ya. Karena memang tujuannya adalah untuk menarik perhatian dari merak betina gitu. Ini di Taman Mini juga ada kalau kalian lihat. Nah, lalu juga di sini ada elang. Kalau kalian mengunjungi Taman Mini Indonesia ya, kalian lihat ya jenis elang Indonesia tuh banyak sekali dan salah satunya adalah ini elang Jawa. Lalu ada burung kutilang, burung hantu juga sama banyak jenisnya di Indonesia. Lalu ada burung jalak Bali. Nah, kita lanjut selanjutnya adalah ikan air tawar. Oh, di sini ada pesut mahakam dan arowana super red nih. Nah, pesut mahakam sendiri nih sebenarnya merupakan jenis mamalia air tawar ya karena menyusui gitu, karena termasuk hewan yang menyusui. Tapi di buku IPS kalian ini masuknya ke ikan ya. Padahal ikan pesut ini termasuk hewan yang menyusui gitu. Jadi sebenarnya pesut mahakam ini merupakan salah satu jenis mamalia masuknya. Nah, pesut ini juga keberadaannya juga sudah hampir punah. Disebabkan ya tentunya saja karena aktivitas manusia ya, seperti kapal lalu lalang di sungai gitu, karena pesut ini juga sering tertabrak gitu oleh kapal dan akhirnya mati gitu. Lalu juga kondisi air sungai yang sudah tercemar dan juga terdapat jaring ikan nelayan juga yang sering akhirnya pesut ini terperangkap gitu di dalam jaring nelayan tersebut. Nah, dikatakan pesut mahakam sendiri karena di Indonesia sendiri ini adanya pesut ini ya, pesut mahakam ini ditemukan di Sungai Mahakam, yaitu di Kalimantan. Nah, pesut ini juga disebut sebagai lumba-lumba air tawar. Kalau kita perhatikan emang seperti lumba-lumba ya. Nah, kita bisa lihat di sini memang sangat mirip sekali dengan lumba-lumba, makanya disebut lumba-lumba air tawar. Dan juga karena lumba-lumba memang salah satu jenis mamalia juga ya, termasuk dengan mahakam ini. Cuma kalau mahakam ini termasuk mamalia air tawar, kalau lumba-lumba kan air laut, hidup di laut. Nah, lalu juga di sini ada arowana super red. Arowana super red ini merupakan salah satu jenis ikan arwana ya, yang hidupnya ini di Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Nah, kalau pengoleksi ikan hias ya, biasanya ini membeli dengan harga yang sangat mahal, biasanya puluhan juta nih kalau dijual ya. Jadi semakin merahnya ini merona, kalau kalian lihat ini kan termasuk salah satu jenis ikan hias ya, arwana. Ini merona. Nah, kalau merahnya ini semakin merona gitu ya, terpancar gitu warnanya, maka akan semakin mahal harganya. Dan sebenarnya arwana ini memang banyak gitu jenisnya, tapi memang yang sangat terkenal ini super red karena memiliki warna yang indah mungkin ya. Kita lanjut pada fauna Indonesia Tengah. Fauna Indonesia Tengah atau tipe peralihan wilayah fauna Indonesia Tengah ini disebut juga sebagai wilayah fauna Kepulauan Welles yang mencakup Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut. Untuk Maluku sendiri juga masuk ke Indonesia Timur juga ya. Nah, ciri-ciri fauna bagian tengah ini yaitu spesies satuannya endemik, seperti yang sudah dikatakan di awal, kalau
peralihan itu satwanya memang endemik dan langka ya. Terus satwanya juga tidak berbulu lebat, termasuk fauna langka ya. Pengaruh dari fauna bagian timur dan bagian barat karena posisinya ada di tengah gitu. Kita lihat dari yang mamalia dulu. Terusnya ada babi rusa, tarsius. Ini ada anoa nih. Nah, anoa ini sering dikira ini ya kerbau atau sapi karena memang bentuknya juga hampir mirip. Lalu ada kuskus, hewan kuskus, ada monyet hitam. Nah, di sini ada ikan duyung nih, atau dugong, atau gajah laut ya. Jadi sebutannya ada dugong, duyung, dan gajah laut. Kalau kalian lihat gambar fullnya ini bisa dilihat ekornya ini mirip seperti putri duyung. Jadi jika orang melihat secara sepintas, makanya dugong ini ya sering disebut, ini sebenarnya bukan, ini sebenarnya duyung ya, duyung atau dugong gitu, sering disebut sebagai putri duyung gitu. Karena kalau kalian searching itu gambar fullnya, ekornya ini memang mirip seperti putri duyung. Lalu di sini ada beruang madu, lalu ada monyet saba. Untuk kera sendiri kan memang banyak ya jenisnya di Indonesia. Kera, monyet, lalu adalah burung. Nah, kita bisa lihat sini ada burung raja udang, burung rangkong, burung maleo, kakatua jambul kuning. Nah, memang kalau burung-burung Indonesia tengah dan timur ya, ini kan tengah, nanti timur kita bahas. Ini memang terkenal sangat cantik-cantik ya, indah-indah sekali, bisa dilihat ini jenis-jenis burungnya. Dan ini banyak sekali hewan-hewan dan termasuk hewan-hewan yang dilindungi juga ya karena maraknya perburuan liar. Nah, selanjutnya adalah reptil. Ini ada penyu laut dan di sini ada komodo nih. Nah, komodo ini salah satu hewan endemik Indonesia dan komodo ini hanya bisa ditemui di Indonesia dan di negara lain ini tidak ada gitu, hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sama seperti halnya panda ya, kalau kalian tahu panda yang ada di berbagai negara ini semuanya itu semuanya milik Cina karena panda ini merupakan hewan endemik Cina yang hanya bisa ditemui di Cina gitu. Kalau panda di negara-negara lain itu kan adanya hanya di kebun binatang gitu dan bukan di habitat seperti hutan gitu ya. Jadi panda itu dikirimkan langsung dari Cina sama seperti di Indonesia saja gitu. Kalau kalian pernah ke Taman Safari, kalian bisa melihat panda yang telah didatangkan dari Cina. Nah, untuk Indonesia sendiri ini ada komodo gitu, hewan endemiknya yang hanya bisa ditemui di Indonesia ya. Dan komodo ini bisa ditemukan di Indonesia di Pulau Komodo dan NTT ya atau pulau sekitarnya. Jadi komodo ini juga merupakan hewan yang dilindungi pastinya karena hewan endemik asli yang ada di Indonesia. Dan kalau kalian tahu SEA Games 2011 ya, berarti sudah 10 tahun yang lalu gitu. Berarti umurnya berapa tahun kira-kira kalian? 2 atau 3 tahun ya dulu, tahun 2011. Nah, itu maskotnya itu adalah Moda dan Modi dan bentuknya itu adalah komodo. Mungkin untuk memperkenalkan juga ya hewan endemik asal Indonesia karena banyak sekali peneliti-peneliti yang datang ke Indonesia karena memang komodo ini hanya terdapat di Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada fauna Indonesia Timur. Fauna Indonesia bagian timur merupakan fauna Indonesia Timur merupakan fauna Indonesia yang disebut sebagai tipe Australis ya, Australis yang tersebar di wilayah Papua, Halmahera dan Kepulauan Aru. Di sini lupa ditambahin Kepulauan Aru ya. Nah, ciri-ciri fauna bagian timur ini yang pertama banyak binatang berkantung, yang kedua banyak jenis burung warna-warni seperti yang sudah saya katakan tadi ya. Tengah dan timur itu burungnya cantik-cantik sekali. Lalu ada ikan air tawar yang jumlahnya terbatas. Jadi jumlah ikan air tawar terbatas. Lalu tipe ikan laut kebanyakan berbentuk bulat panjang. Coba kita lihat ya. Untuk mamalia. Nah, karena memang tipe fauna Indonesia Timur ini mirip dengan Australia, kita bisa lihat saja nih, walabi ya.
ini menyerupai kanguru yang ada di Australia. Nah, Australia ini kan memang posisinya ini berdekatan ya dengan Indonesia, jadi wajar jika ada kemiripan. Australia sendiri juga kan hewan khasnya itu ada kanguru dan koala, itu banyak sekali ditemui di Australia ya, kanguru dan koala gitu. Nah, ternyata di Indonesia juga punya kanguru. Kalau di Indonesia ini namanya wallaby. Mirip ya sama kanguru. Nah, ada juga kanguru pohon nih. Cuma dia agak gemuk dikit, bentuknya seperti apa ya? Hampir mirip seperti beruang. Lalu di sini juga ada oposum layang. Lalu ada kelelawar, landak dan landak irian. Tentunya masih banyak lagi juga ya. Kalau jika mau dicantumkan semuanya. Nah, kita lihat burung. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, juga untuk jenis burung Indonesia Tengah dan Timur ini memang terkenal cantik-cantik. Jadi banyak pemburu liar yang menyelundupkan burung-burung yang masuk ke kategori hewan dilindungi ini ya, untuk dijual secara ilegal, karena harga jual burung-burung ini puluhan juta bahkan ratusan juta ya, tergantung warna, bentuknya juga atau kicauannya gitu. Jadi orang-orang yang menjual ini jika ketahuan gitu ya, tentunya akan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini bisa dilihat yang sangat terkenal ini burung cendrawasih dari Papua nih. Nah, ini Nah, kalau tadi kan SEA Games ya, SEA Games tahun 2011 mungkin kalian tidak ingat itu karena sudah 10 tahun yang lalu. Nah, sekarang ini Asian Games 2018, berarti baru sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi mungkin saya rasa kalian ingat ya. Salah satu maskotnya ini adalah burung cendrawasih yang dari Papua nih. Jadi ada 3 maskot pada saat Asian Games 2018 itu ada badak bercula 1 ya, terus rusa dari Jawa, lalu juga ada burung cendrawasih ini dari Papua. Tujuannya apa? Tentunya untuk memperkenalkan hewan endemik Indonesia di mata dunia. Dan pastinya itu ya, badak bercula 1 sendiri juga sudah mau punah juga ya, terancam punah juga karena perburuan liar seperti yang sudah saya katakan tadi. Lalu di sini juga ada burung kasuari. Ini salah satu jenis burung besar ya, sama seperti burung unta. Cuma lebih besar burung unta sepertinya ya. Lalu juga ada kakatua Maluku, Namudur, lalu ada Nuri Raja Ambon. Nah, untuk kakatua sendiri ini banyak jenisnya ya, di Indonesia Tengah juga banyak gitu jenisnya. Lalu ada lalu ada ikan. Nah, untuk ikan laut sendiri ini ada ikan hiu karpet dan letter six atau blue tank. Nah, kalau kalian tahu film Nemo ini ikan dori ya, disebut sebagai ikan dori. Nah, makanya kalau di Indonesia sendiri ini blue tank atau letter six ini disebutnya sebagai ikan dori. Dan ternyata di Indonesia ini punya ya ikan blue tank ini, dan adanya ini di perairan Papua. Seperti ikan dori ya, kalau kalian pernah nonton film Nemo. Lalu juga di sini ada arwana, seperti tadi saya katakan tadi, kalau arwana ini banyak jenisnya gitu. Nah, kalau tadi kan super red dari Kalimantan ya, adanya di Sungai Kapuas. Nah, kalau ini adanya di Papua. Arwana dari Papua ini. Dan memang untuk arwana sendiri tuh yang terkenal memang super red ya, karena banyak yang minat di super red juga. Nah, terus juga sih ada ikan pelangi. Ini juga dari Papua ya. Ini salah satu jenis ikan hias juga, ikan air tawar. Oke, sampai mungkin sampai situ ya. Jadi beragam ya flora dan fauna di Indonesia ini, dilihat dari persebarannya juga tiap wilayah mempunyai flora dan fauna endemiknya masing-masing gitu. Nah, baik, mungkin sampai di sini pembahasan kita mengenai flora dan fauna Indonesia. Semoga dengan kalian menyimak video yang singkat ini, saya dan Kak Sanyar tentunya berharap gitu tentunya dengan mempelajari materi ini dapat memperluas wawasan kalian mengenai flora dan fauna yang ada di Indonesia. Jika memang
ada yang ingin ditanyakan, silakan saja gitu bertanya. Insya Allah saya dan Kak Sanyar gitu sebisa mungkin akan menjawab pertanyaan dari kalian. Terima kasih jika sudah menyaksikan video ini, dan yang belum menyaksikan silakan ditonton terlebih dahulu ya. Saya juga minta maaf jika ada kekurangan ataupun kekurangan ataupun kesalahan dalam menyampaikan materi gitu ya. Adapun kesalahan dalam penjelasan saya. Jadi saya rasa cukup gitu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.